Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas, Mbak Naila untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih untuk Naila. Sebelum kita masuk pembelajaran, gimana kabarnya anak-anak semua? Baik, alhamdulillah. Walaupun cuaca dingin-dingin dan hujan terus, tetap jaga kesehatan ya, dan tetap jaga untuk semangat dalam pembelajaran. Kemudian seperti biasa saya akan mengecek kehadiran. Nanti yang saya panggil tolong angkat tangan sambil saya cek kehadiran sama pakaiannya ya. Yang pertama Bu Naila. Hadir, Pak. Kemudian acara ini kita awali dengan tadarus terlebih dahulu ya. Nanti untuk ayatnya yaitu surat Al-Isra dan surat An-Nur ya. Kita baca bareng-bareng dimulai dengan ta'awud dan basmalah bersama. 1, 2, 3. Khairin. Bisa membacakan artinya yang surat Al-Isra ayat 32. Artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Ya, betul, yaitu janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Kemudian untuk capaian pembelajarannya itu memahami ayat tentang berlomba-lomba dan pendidikan, larangan pergaulan bebas dan zina. Untuk tujuan pembelajarannya ada dua. Yang satu adalah peserta didik mampu membaca dengan tartil Quran Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum kita masuk pembelajaran, biar kita semangat lebih dahulu, kita awali dengan ice breaking terlebih dahulu ya. Ya. Ya, Pak. Ice breakingnya adalah mudah, yaitu ice breakingnya adalah sebutkan warnanya. Ya. Nanti ice breakingnya bukan warnanya. Nanti setiap saya pindah set langsung sebutkan warnanya. Sudah siap, Mbak Naila? Siap. Ya. Pertama. Merah. Hijau. Oranye. Tangan tuh Mbak Angguna. Ya. Masih fokus semua ya untuk pembelajaran hari ini. Ya, masih pagi Pak. Ya. Masih pagi. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita mungkin ada yang tahu apa yang pentingnya kita menjaga kehormatan diri. Yang bisa memberikan pendapatnya. Apa pentingnya kita menjaga kehormatan diri? Agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan, terhindar dari pergaulan bebas. Ya, betul sekali. Karena dengan menjaga kehormatan diri kita bisa dengan menghindari zina dan pergaulan bebas. Kemudian hubungan dengan pernikahan yang sah dengan hubungan yang tidak ada tanpa pernikahan. Ya, kalau menurut saya itu jelas beda ya Pak. Kalau pernikahan berarti itu sudah ada ikatan, berarti itu sudah tidak zina. Sedangkan kalau belum menikah kan itu kan berarti zina karena belum ada ikatan. Sekali ya. Jadi dengan pernikahan berarti ada ikatan yang sah. Jadi sudah ada legal hukumnya sehingga hubungan yang dilakukan apapun keluarga yang dilakukan menjadi keluarga yang sah. Dan hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembahasan berbasis masalah. Tapi sebelum masuk pembelajaran, kita simak video tentang media pembelajaran larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, mari kita saksikan bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada media pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi setelah kita saksikan video pembelajaran tadi, saya akan menyampaikan sedikit tentang penanganan masalah sosial. Ini berkaitan dengan masalah sosial yang terjadi yaitu dengan dampak dari pergaulan bebas dan zina. Ada dua pendekatan berbeda digunakan dalam menangani masalah sosial. Yang pertama adalah tindakan preventif atau adalah tindakan pencegahan. Yang kedua adalah tindakan kuratif ataupun pengobatan. Nanti secara berkelompok, siswa dibagi dalam kelompok yang beranggotakan 2 siswa. Ya, nanti Bu Naila dengan Bu Anur, kemudian Bu Fatul Khairin dengan Bu Sarjari ya. Kemudian membaca Quran Isra
Al-Isra ayat 32 dan ayat 2. Jadi nanti saling memperbaiki. Jadi nanti kalian menjadi tutor sebaya ataupun saling memperbaiki, saling menyimak untuk memperbaiki bacaan dari dan yang lainnya. Kemudian nanti tugasnya yang perlu didiskusikan yang pertama adalah menganalisis isi kandungan dari Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina, kemudian ayat 2 tentang hukuman bagi pezina. Kemudian berdasarkan hasil analisis isi kandungan 2 ayat tadi, dibuatlah rumusan upaya preventif dan kuratif berkaitan dengan solusi penanganan masalah sosial berkaitan dengan pergaulan bebas dan zina. Yang terakhir adalah secara berkala menyajikan hasil diskusi tentang isi kandungan ayat dan upaya solusi dengan menggunakan aplikasi digital, bisa menggunakan Canva, PowerPoint, Google Slide ataupun yang lainnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Pak? Ya. Jelas, Sudah jelas. bisa langsung berkelompok, kemudian langsung mengerjakan tugasnya. Kemudian nanti untuk lembar kerjanya nanti sudah saya sematkan di web. Jadi nanti kalian bisa membuka webnya. Kemudian nanti untuk mengedit isi kandungan di lembar kerja 1, nanti hasil upayanya atau kuratifnya diisikan di lembar kerja yang kedua. Kemudian nanti yang dikopikan hasilnya untuk hasil diskusinya dalam bentuk link. Ya, nanti linknya disematkan, nanti diupload di lembar yang ketiga atau lembar upload untuk penyajian hasil diskusi. Sudah sampai apa untuk pengerjaannya? Dikit lagi, Pak. Kesusahan ataupun yang belum paham bisa ditanyakan. Ya, jadi nanti untuk tindakan preventif itu ada tindakan pencegahan, sedangkan kuratif itu adalah pengobatan. Jadi setelah terjadinya masalah baru ada upaya apa yang harus dilakukan, seperti itu ya. Bisa dilanjutkan, kemudian bisa juga mengambil dari sumber-sumber informasi yang ada, mungkin internet, buku, sosial media ataupun yang lainnya. Penerapannya juga bisa mengambil dari kehidupan sehari-hari di sekitar kalian ya. Pakai media apa untuk presentasinya? Pembuatannya? Oh iya, pakai Canva ya. Jadi nanti pakai Canva, nanti bisa pakai akun Belajar ID nanti untuk bisa menggunakan template yang lebih banyak. Ya. Jadi ini sudah terkumpul untuk jawabannya. Jadi sudah ada yang mengumpulkan antara kelompok Bu Naila, Bu Fatul Khairin. Sudah mengisi juga, kemudian juga upaya preventifnya, kuratifnya juga sudah mengisi juga. Kemudian nanti secara bergantian untuk presentasi untuk hasil hasil untuk presentasinya ya dari kelompoknya Mbak Naila dulu. Ya, terima kasih Mbak Anggun. Di sini kami dari perwakilan kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi yang pertama adalah dari isi kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 serta penerapannya dalam kehidupan. Jadi Allah itu sudah melarang kita untuk mendekati zina, termasuk segala sesuatu yang bisa mendorong atau membuka jalan menuju kepada perbuatan zina. Kemudian penerapannya adalah dengan cara menjaga diri dari segala hal yang dapat mendekati zina, seperti menghindari pergaulan bebas, kemudian tontonan yang tidak menarik, atau mendidik, atau lingkungan yang tidak kondusif. Terima kasih untuk Bu Naila, untuk Mbak Naila dan Mbak Anggun untuk presentasinya. Jadi ini sudah bagus berkaitan dengan isi kandungannya. Itu benar memang Allah melarang mendekati zina termasuk segala sesuatu yang mendorong atau membuka jalur zina ya. Jadi zina itu bukan hanya zinanya saja tapi segala sesuatu yang membuat itu mendekati zina maka itu menjadi dosa juga. Misalkan ada zina mata, zina hati dan yang lainnya. Kemudian penerapannya bisa menjaga diri dengan segala sesuatu yang mendekati zina seperti menghindari pergaulan bebas, tontonan yang tidak menarik mungkin di sosial media ataupun yang lainnya dan lingkungan yang tidak kondusif. Mungkin juga pertemanan yang toksik ataupun yang lainnya ya. Kemudian untuk preventifnya sudah bagus untuknya. Jadi untuk alangkah baiknya lebih dilengkapi juga dengan dari mana usaha-usaha itu misalkan dari sektor pendidikan, dari sektor kesehatan ataupun dari sektor yang lain. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Naila sama Mbak Anggun ya. Kemudian sekarang untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompoknya Mbak Fatul Khairin. Ya.
Silakan untuk Mbak Fatul Khairin. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi hari ini, yaitu tentang zina. Harapannya yaitu memperkuat ikatan pernikahan sebagai jalan yang halal sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan hukum harus dilakukan secara adil tanpa belas kasihan, tetapi tetap sesuai dengan prosedur hukum Islam. Nah, penerapannya adalah menjaga kehormatan manusia dengan cara menegakkan hukum yang adil, ya, tidak boleh pilih kasih seperti itu. Kemudian upaya kuratif penanganan masalah sosial berkaitan dengan pergaulan bebas dan zina. Yang pertama yaitu bimbingan spiritual melalui bimbingan keagamaan oleh ulama atau tokoh ulama kepada pelaku, melakukan bimbingan psikologi oleh psikolog atau konselor untuk menangani dampak mental dan emosional. Yang ketiga, rehabilitasi bagi korban atau pelaku. Dan yang keempat, melibatkan pihak berwenang untuk menangani kasus secara adil dan berkeadilan. Ya, terima kasih Ya. untuk Mbak Fatul Khairin dan Mbak Fajri Fitri ya. Bagus sekali untuk hasil diskusinya. Jadi intinya untuk surat An-Nur ayat 2 ini itu hukuman bagi pelaku zina ataupun hukuman bagi yang telah, ya, bukan hanya sekarang sudah dalam pencegahan, tapi bagi yang sudah melakukan maka ada hukumannya. Jadi ada bagi yang sudah beristri, ya, nanti hukumannya adalah dirajam, tapi yang belum beristri maka hukumannya dengan dicambuk, ya. Cambuk. Ya. Kemudian nanti pelaksanaannya, penerapannya adalah yang pertama adalah menjaga kehormatan manusia dengan cara menegakkan hukum yang adil. Jadi sekali lagi dengan adanya hukum itu harapannya yang salah juga diadili, tapi yang tidak bersalah juga mendapatkan hak-haknya seperti itu. Jadi yang adil itu seperti itu, bukan yang tidak salah malah dihukum, malah yang yang bersalah malah dibiarkan seperti itu. Terus, kemudian untuk dengan kuratifnya, bimbingan spiritual melalui bimbingan keagamaan ulama tokoh agama kepada pelaku, benar ya. Jadi ada bimbingan secara spiritual, jadi dikembalikan ke agamanya. Kemudian adanya rehabilitasi korban dan pelaku, kemudian melibatkan pihak berwenang. Jadi nanti alangkah baiknya nanti ini juga seperti tadi dilengkapi dengan koordinator yang menanganinya, ya. Mungkin misalkan bimbingan spiritual berarti nanti dari sektor keagamaan, dari pihak berwenang berarti dari sektor hukum dan lain-lainnya. Ini ya kita akan menyimpulkan secara bersama-sama. Jadi nanti pada intinya surat Al-Isra ayat 32 itu berkaitan dengan larangan mendekati zina. Ya, ada yang mungkin ingin menyimpulkan yang disebut larangan mendekati zina itu apa? Mungkin dijelaskan dengan Kalau dalam surat Al-Isra itu kan dijelaskan bahwa kita itu diperintah untuk menghindari gitu aja, dilarang mendekati. Nah, mendekati aja dilarang, apalagi sampai melakukan. Mbak Naila, mungkin kita bisa refleksi bersama berkaitan dengan apa dampak pergaulan bebas dan zina bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Mungkin kalau dari dampak secara pribadi ya, pertama jelas, apalagi seorang perempuan akan sangat dirugikan, apalagi kalau sampai hamil di luar nikah. Kemudian yang kedua mungkin dapat terjangkit penyakit juga karena kan sering melakukan pergaulan bebas. Yang mungkin masih belum dipahami atau mungkin perlu diulang, sudah paham semua? Insya Allah Sudah, sudah Pak. paham, Pak. Kalau sudah paham semua, jadi untuk besok kita akan melakukan penilaian tentang bacaan. Jadi nanti kita akan penilaian unjuk kerja tentang bacaan Quran surat Al-Isra dan surat An-Nur berkaitan dengan makhrajul huruf, tajwid, dan tartil dan tahsinnya, ya. Kemudian tetap semangat ya anak-anak semua ya. Jadi tetap semangat Ya, Pak. walaupun permasalahan yang terjadi banyak hari ini, kita tetap harus memegang agama kita dan jangan lupa tetap semangat belajar ilmu, karena sekali lagi ilmu itu yang akan menjaga kita dari segala akibat-akibat buruk yang akan yang terjadi di sekitar kita. Silakan untuk Mbak Nila untuk pimpin doa sebelum kita menutup pembelajaran. Oke, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai.
Selesai? Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.